Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang masuk ke hadis nomor 664. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana ala jamalin lahu qad a'ya فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بعنقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بعنقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah ini seorang sahabat yang telah kita sebutkan sebagian daripada gambaran kehidupannya di hadis yang kedua dari kitab Al-Buyu' ini, dan pembahasan terakhir dari pembahasan Ustadz kita Ustadz Buldan juga membahas tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, mungkin tidak perlu kita ulang lagi. Beliau berkata, annahu kana ala jamalin lahu qad a'ya. Suatu ketika beliau pernah mengendarai unta beliau yang sudah kelelahan. Sebagian ulama mengatakan kisah ini terjadi setelah perang Tabuk. Dan sebagian yang lain mengatakan kisah ini terjadi setelah perang Zatur Riqa. Perang Zatur Riqa dinamakan dengan Zatur Riqa karena ketika itu kaum muslimin mendapatkan kesusahan yang luar biasa. Dalam kondisi yang panas, sendal-sendal mereka rusak sampai akhirnya mereka mengikatkan kain yang dipotong dari pakaian mereka untuk menahan panas dari kaki-kaki mereka. Sendal-sendal mereka rusak, maka mereka gantikan dengan kain yang diikatkan di kaki-kaki mereka. Ini luar biasanya perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kejadian ini setelah terjadinya perang Zatur Riqa. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma suatu ketika mengendarai unta yang sudah kelelahan. Fa'arada an yusayyibah, maka beliau pun ingin meninggalkan unta tersebut. Dan ini biasa terjadi, ya. Terkadang kita punya kendaraan yang lebih banyak kita dorong daripada bermanfaat untuk kita, ya. Didorongnya seminggu, jalannya 1 hari misalkan. Ya, fa'arada an yusayyibah, maka Jabir pun ingin meninggalkan kendaraan yang seperti itu, ya. Adapun ini kisahnya apa? Ya, unta bukan motor, ya. Jadi untanya itu nggak mau jalan-jalan atau jalannya itu payah.
kelelahan. Qala falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika langsung ingin menyusul Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyusul Jabir, fada'ali wa darabah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan Jabir dan menepuk unta itu. Ya. Fasara sayran lam yasir mithlah. Seketika itu unta Jabir tiba-tiba berjalan dengan sangat cepat, dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Jadi untanya yang payah itu, yang sudah apa kalau bahasa kitanya, rempong ya. Sudah payah, sudah nggak mau jalan, kalau jalan pun pelan. Ditepuk oleh Nabi SAW, seketika langsung cepat jalannya. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, bi'anihi bi'uqiyah. Jualah untamu kepadaku dengan satu uqiyah. Ya. Satu uqiyah ini ditafsirkan oleh Syal-Bassam 40 dirham Islami. 1 dirham sama dengan ya setengah ditambah 1/5 mithqal, dan 1 mithqal sama dengan 4 gram 1/4. Berapa itu hitung-hitungan? Ya. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan 1 uqiyah itu 40 dirham. 200 dirham sama dengan 56 rial. Berarti 1 uqiyah itu kurang lebih 11 rial. Subhanallah. Ya. Unta di zaman Nabi SAW sangat murah, 11 rial saja. Di zaman sekarang berapa? Ya, bisa 4.000, 5.000 rial. Ya. Itu pun unta biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, bi'nihi bi'uqiyah. Jualah untamu kepadaku dengan 1 uqiyah. Maka Jabir mengatakan, qultu la, tidak. Tsumma qala, maka Nabi SAW berkata lagi, bi'nihi, jualah kepadaku. Fabi'tuhu bi'uqiyah. Maka Jabir pun menjual untanya kepada Nabi SAW dengan seharga 1 uqiyah. Washtaratu humlanahu ila ahli. Kemudian kata Jabir, namun saya mensyaratkan kepada Nabi SAW agar bisa mengendarai unta ini sampai tiba di rumahnya. Ya. Jadi beliau mensyaratkan untanya itu walaupun sudah ada akad tapi masih bisa dipergunakan sampai kembali ke keluarganya. Falamma balagtu ataituhu bil jamal. Ketika aku sampai, maka aku bawa unta ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanaqadani thamana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membayar kontan seluruh harga dari unta tersebut, 1 uqiyah. Thumma raja'tu fa arsala fi athari. Kemudian Jabir pulang, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan orang yang memerintahkan agar beliau kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menerima ya uang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 uqiyah, maka Nabi SAW pulang, namun Nabi SAW mengirimkan orang agar dipanggil kembali Jabir kepada beliau. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, aturani makastuka li akhudha jamalak. Wahai Jabir, apakah kamu mengira saya memanggilmu agar aku bisa mengurangi harga dari yang telah kita sepakati? Maka Nabi SAW mengatakan, khudh jamalaka wa darohimak. Ambillah untamu dan uangmu, fahualak, semuanya itu untukmu. Subhanallah. Ya. Ini gambaran kisah Jabir radhiyallahu taala anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya, mudah-mudahan bisa difahami kisahnya, Pak ya. Jabir mengendarai unta yang sudah payah.
Kemudian Nabi SAW tepuk untanya, kemudian untanya berjalan secara cepat. Setelah itu Nabi SAW ya tawarkan agar unta itu dijual kepada beliau dengan harga 1 uqiyah. Namun Jabir bin Abdullah mensyaratkan masih boleh memakai unta itu sampai ke rumahnya. Setelah sampai ke rumah, maka beliau pun bawa unta itu kepada Nabi SAW. Ya. Setelah Nabi SAW menerima unta tersebut, kemudian menyerahkan harga dari yang disepakati, maka Jabir pun pulang. Namun Nabi SAW mengirimkan orang untuk memerintahkan Jabir kembali kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kamu mengira bahwasanya saya akan menawar lagi, bahwasanya saya akan mengurangi harga dari yang telah kita sepakati? Ambillah untamu dan uangmu, semuanya itu untukmu. Subhanallah. Ya, ini adalah kisah yang bersama kita pada kesempatan siang kali ini. Ada banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah husnu qiyadatin Nabi SAW. Betapa baiknya kepemimpinan Nabi SAW, betapa baiknya leadershipnya Nabi SAW. Ya, dari mana kita tahu hal ini? Karena Nabi SAW itu kalau terjadi peperangan atau ketika sedang bersama para sahabat radhiyallahu anhum dalam perjalanan, maka beliau terkadang ada di depan, terkadang ada di belakang. Ya, untuk memastikan kondisi para sahabat Rasulullah SAW, untuk memperhatikan kondisi para sahabatnya. Terkadang di depan, terkadang di belakang. Maka ketika kejadian ini, Nabi SAW sedang berada di belakang Jabir radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat kondisinya kesusahan, maka beliau pun langsung menyusul dan berusaha mencarikan solusi untuk anggotanya. Kemudian faedah yang kedua, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'fatuhu. Kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat salah satu umatnya kesusahan tidak diam. Beliau langsung berusaha mencarikan solusi dengan menepuk untanya dan mendoakan kebaikan bagi Jabir radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian faedah yang ketiga, di dalam perbuatan beliau ini terkandung mukjizat. Ketika Nabi SAW menepuk unta Jabir, ini mukjizat, ya. Langsung seketika itu unta yang sebelumnya sudah kelelahan, yang sudah kurus, kerontang, kering, payah, tiba-tiba berjalan dengan sangat cepatnya, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya. Nabi SAW saja mencari sebab. Ditepuk dulu untanya baru berjalan. Ya. Maka hendaknya kita sebagai umatnya itu harus lebih mau mencari sebab. Kalau kita ingin punya anak, ya menikah. Ya, kalau kita ingin mendapatkan penghasilan, ya cari penghasilan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman mengenai Maryam alaihissalam, ya, wa huzzi, ya, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Maryam, wahai Maryam, gerakanlah pohon kurma itu. Wa huzzi ilaik. Ya, gerakanlah pohon unta itu. Usaha dulu. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu untuk menurunkan langsung unta-unta kurma-kurma yang ada kepada Maryam alaihissalam. Namun Maryam alaihissalam diperintahkan untuk berusaha dulu. Ya. Walaupun secara logika pohon kurma itu kalau ditepuk nggak akan turun kurma-kurmanya, ya.
Kalau untuk contoh pohon sawit lah kalau di Indonesia ya. Kalau kurma buahnya tidak ada di kita. Pohon sawit, orang mau nurunin sawit, tepuk-tepuk batangnya. Kira-kira bisa tidak, Pak? Tidak bisa, mustahil. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam untuk mengambil sebab. Tepuk ya batang kurma itu, maka niscaya akan ya berjatuhan unta-unta yang segar. Kemudian faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya kita berjual beli dengan pemimpin. Ya, bolehnya kita berjual beli dengan pemimpin. Ya, baik pemimpin pemerintahan maupun pemimpin yang ruang lingkupnya lebih kecil. Ya, tidak masalah. Ya, kita berjualan dengan Ustadz Ade atau dengan Ustadz Anfal, mungkin ya, tidak masalah. Murid dengan guru, guru dengan murid, jual beli, tidak masalah. Selama memang sama-sama ridho dan tidak ada paksaan. Ya, yang masalah kalau memaksa, ya guru memaksa muridnya, yang enggak beli buku di saya rosib. Nah, ini masalah ini. Ya, ini masalah. Maka boleh. Ya. Kemudian faedah yang kelima, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya bolehnya kita menolak permintaan dari seorang pemimpin atau orang yang kita hormati kalau dalam perkara adat, kebiasaan atau muamalah. Ya. Contoh guru kita memerintahkan atau meminta kita jual beli. Beliau ingin menjual kepada kita sesuatu atau ingin membeli dari kita sesuatu. Kemudian kita tidak mau, maka boleh kita katakan, "La, saya tidak mau." Tidak masalah. Ini bukan durhaka kepada guru namanya, bukan. Ya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau diminta pertama kali untuk menjual untanya, beliau mengatakan tidak, la. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau seandainya perkaranya masih perkara kebiasaan, bukan perkara agama, masih boleh kita menolak. Ya, masih boleh kita menolak. Ya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam hadis yang lain, ya, ketika Jabir bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini sifatnya perintah atau bukan? Atau afwan ya. Ketika kisah Barirah, ya di kisah yang lain, kisah Barirah, ya, yang menunjukkan bahwasanya kita boleh menolak perintah Nabi SAW kalau sifatnya keduniawian, ya, sifatnya itu jual beli, gitu ya. Barirah radhiyallahu taala anhu, seorang budak yang dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Beliau ketika bebas diberikan pilihan antara tetap bersama suaminya yang masih budak atau cerai. Ya. Karena memang di dalam syariat kita kalau ada budak, seorang wanita dibebaskan, maka dia boleh memiliki atau dia boleh memilih antara tetap dengan suaminya yang masih budak atau dia berpisah. Ya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau riwayat Darimi dan yang lainnya, Ibnu Abbas mengatakan anna zauja Barirah kana 'abdan, bahwasanya suami Barirah itu budak. Yuqalu lahu Mughith, namanya Mughith. Ka'anni anzuru ilaihi yatufu khalfaha yabki. Dan saya melihat Mughith itu senantiasa ada di belakang Barirah, menangis, ya, kemana-mana diikuti, ya. Kenapa?
Karena Barirah sudah memutuskan untuk berpisah dengan suaminya yang bernama Mughith ini. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya ya Mughith ini senantiasa berkata, jangan berpisah denganku, jangan berpisah denganku. Maka Mughith ini senantiasa mengikuti Barirah. Wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi, sambil mengikuti Barirah, beliau itu sambil menangis sampai membasahi janggutnya. Subhanallah. Ya. Maka ketika itu Nabi SAW berkata kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu, "Ya Abbas, ala ta'jab min shiddati hubbi Mughith?" Wahai Abbas, tidakkah kamu terheran bagaimana kecintaan Mughith kepada Barirah? Ya, min shiddati hubba Mughithin Barirah wa min shiddati bughti Barirah Mughith, dan bagaimana betapa bencinya Barirah kepada Mughith. Subhanallah. Maka ya Nabi SAW pun datang kepada Barirah. Kemudian beliau berkata, "Lau raja'tihi," wahai Barirah, kalau seandainya kamu itu rujuk atau kembali kepada Mughith, fa innahu abu waladik, sesungguhnya dia itu bagaimanapun dia itu bapak dari anakmu. Ya, faqalat ya Rasulullah, maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, atamuruni, wahai Rasulullah, apakah ini sifatnya perintah? Apakah kamu memerintahkanku? Maka Nabi SAW mengatakan, innama ana syafi', tidak, akan tapi ini hanya sifatnya syafaat saja. Maka Barirah mengatakan, la hajata li fi, saya tidak lagi memiliki kebutuhan dengan Mughith. Subhanallah, berpisahlah mereka. Ini terkadang kecintaan itu luar biasa sampai seperti itu ya, diikut-ikuti terus sambil nangis gitu. Namun keputusan akhirnya mereka berpisah. Ya, ini menunjukkan kepada kita kalau seandainya sifatnya itu perintah, ya, maka tidak boleh kita menolak Rasulullah SAW. Namun kalau sifatnya hanya jual beli, ya, maka ya kalau kita misalkan dengan guru kita, Ustadz Ade atau siapa, kalau sifatnya perintah maka kita usahakan jalankan. Namun kalau sifatnya hanya muamalat, ini tergantung keridhaan kita. Karena yang namanya jual beli itu harus di atas keridhaan, tidak boleh ada paksaan. Ya. Kemudian faedah yang keenam, Al-Hafidh Ibnu Rajab mengambil kaidah yang umum bahwasanya yajuzul insani naqlul mulki fi syai'in wastithna'i naf'ihi al-ma'lum muddatan ma'lumah. Bolehnya seorang melakukan akad jual beli, kemudian dikecualikan sebagian daripada barang atau yang diperjualbelikan tersebut. Ya, sebagaimana Jabir radhiyallahu taala anhu berjual beli dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mengecualikan, tolong unta ini boleh saya kendarai sampai nanti pulang ke rumah. Ya. Maka kalau misalkan ada yang jual beli kemudian ya mensyaratkan tapi 1 bulan rumah ini masih saya tinggali, maka ini boleh. Ya. Syarat yang masih diperbolehkan, jual beli rumah kemudian dengan syarat nanti saya keluar dari rumah ini setelah 1 bulan. Ya. Atau misalkan orang menyewakan rumah, ya, kemudian dikecualikan, kecuali 1 kamar itu untuk barang-barang saya yang saya letakkan di sana. Ini boleh, ya, dikunci kemudian yang lainnya disewakan. Ya. Namun dengan syarat yang dikecualikan itu sifatnya jelas diketahui. Ya. Kalau tidak jelas maka tidak boleh. Ya. Contoh misalkan Khairipo, ya, jual motor ke Hasan. Kata Khairipo, ya, boleh
saya jual motornya dengan syarat masih saya pakai dulu. Nah, sampai kapan nggak disebutkan? Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Oleh karenanya di sini disebutkan illam yakunil mustatsna ma'luman fa innal aqda la yasih. Ya. Kemudian faedah yang ketujuh, ya, bolehnya melakukan akad jual beli walaupun barang dan uang belum diserahkan. Ya. Bolehnya kita melakukan akad terlebih dahulu walaupun barang dan uangnya nanti diserahkannya belakangan. Ini diperbolehkan di dalam syariat kita. Ma lam yahkun dzalika mimma yajri fihi riba. Ya, selama barang-barang itu bukan termasuk barang-barang yang di dalamnya ada unsur riba. Ya, barang-barang yang kehidupan dunia itu tegak dengan perkara-perkara tersebut. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi," emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, ya, kemudian al-bur bil bur, wasyair bisyair, at-tamr bitamr, ya, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, al-milh bil milh, garam dengan garam, mislan bimislin. Ini harus sama takarannya. Ya. Yadan biyadin, dan harus tunai. Ya. Faman zada aw istazada faqad arba. Barang siapa yang menambah-nambah maka sungguh dia terjatuh ke dalam riba. Al-akhidh wal mu'ti fihi sawa. Baik yang mengambil maupun yang memberikan, kedua-duanya dosanya sama. Ya. Maka kalau emas, perak, beras, apalagi Pak? Gandum, ya. Kemudian sagu. Ini barang-barang yang manusia sangat butuh kepada barang-barang tersebut, bahan-bahan pokok, maka harus sama. Ya. Dan kalau dia yang sifatnya menjadi bahan tukar menukar seperti uang, ya, atau emas dan perak, itu harus tunai. Ya, tidak boleh, ya, misalkan orang beli real, ya, walaupun teman, dia dengan teman, ya, jual beli real, ya, dia serahkan dulu realnya, kemudian rupiahnya baru diserahkan nanti minggu depan. Ini haram hukumnya. Ya, atau jual beli emas dengan cara online. Ya, ini banyak terjadi, ya. Sekarang jual beli emas dengan cara online. Gimana mau terjadi yadan biadinnya ini? Tidak bisa, ya. Maka jual beli emas harus tunai, harus COD, ya, bahasa kitanya. Kemudian di antara faedahnya juga bagaimana keluasan Nabi SAW, ya, keluasan Nabi SAW dalam berjual beli. Beliau itu sangat luas dalam berjual beli, ya, sangat mudah dalam berjual beli. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Ya, semoga Allah merahmati orang yang kalau berjual beli itu mudah. Ya, kalau dia menjual mudah, kalau dia membeli mudah, kalau dia menghutang pun mudah untuk ditagih. Ya, jangan sampai kalau ngutangnya gampang, ditagihnya susahnya luar biasa. Ya, ini sebagian orang ada. Ya, kalau ketika berhutang itu sahabat dekat, tapi ketika mau ditagih, berubah jadi musuh dia. Ya, susah dicari. Ya, maka Nabi SAW itu orang yang sangat mudah, luas. Ya. Dan ada sebagian orang itu, ya, dia itu luar biasa pelit. Ya. Dia kalau belanja misalkan beli buku, ya, harganya 20 real. Mau nggak atau gimana pun caranya saya harus dapat buku ini dengan harga 15 real. Ya, ada sebagian orang seperti itu, ya, mahasiswa,
Itu ketika ada pameran buku, dia keliling semua pameran dicari dalam rangka mencari keuntungan 5 real. Subhanallah. Sayang waktunya, ya. Hanya karena 5 real, atau kalau bahasa kita hanya karena 5.000 habis waktu kita. Ya, padahal Nabi SAW itu kalau berjual beli luwes, ya, tawar-tawar dikit, jadi gitu. Ya, tidak seperti sebagian ibu-ibu kita ya. Kalau nawar luar biasa itu, ya. Harganya 20.000, 3.000 boleh mang, jauh sekali. Ya, makanya ada istilahnya apa? Boleh nawar asal jangan sadis, gitu ya. Boleh nawar asal jangan sadis. Ya. Kemudian faedah yang ke-11, bolehnya kita meninggalkan kendaraan ketika memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya, bolehnya kita meninggalkan kendaraan ketika memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya, sebagaimana Jabir radhiyallahu taala anhu yang sudah ingin meninggalkan untanya ini. Ya. Idza kana 'indaha ma taqtatu minhu, dengan syarat dia masih bisa makan. Ya, jadi kalau sifatnya hewan boleh kita tinggalkan di mana saja. Ya, ini sudah nggak mau jalan lagi nih kuda ini, tinggalin aja. Boleh, dengan syarat di situ dia bisa makan. Ya. Kalau motor gimana motor Pak? Ya, motor nih mogok terus, ya. Dipakai keluar kota nggak mau jalan-jalan. Ya, maka boleh ditinggalkan kalau pemerintah kita tidak melarang. Ya. Kalau pemerintah kita tidak melarang, ya, maka boleh tinggalkan saja di mana. Ya. Kalau bisa STNK dan BPKB-nya tinggalkan sekalian. Ya. Itu. Ya. Tapi kalau di Saudi itu membayar ya. Di Saudi Arabia orang mau buang mobil itu bayar. Ya, bayar. Sekitar berapa real ya. Makanya ya dia lebih baik dijual murah saja, ya, dijual murah saja. Dan itu ada tempatnya tasliyah, tempat jual mobil-mobil jelek, itu harga berapapun mobilnya dijualnya pasti 500 real, ya. Istilahnya di kilo gitu ya, 500 real, ya. Maka di Saudi itu kalau jual mobil buang mobil sembarangan bisa kena denda kalau ketahuan nanti siapa pemilik mobil tersebut. Ya. Ya, maka kalau secara aturan pemerintah boleh kita tinggalkan di mana saja, boleh kita tinggalkan di mana saja. Kemudian faedah yang ke-12, ya, hendaknya yang namanya barang yang kita jual belikan itu kita serahkan terlebih dahulu, ya, kita serahkan, ya. Bahwasanya kalau kita mau menjual sesuatu wajib diserahkan barangnya. Ya, contoh misalkan Kang Dede beli barang, beli mobil, ya, dari orang Batam, murah, ya. Harganya taruh 20 juta. Kemudian Kang Dede tawarkan ke Kang David, mau beli mobil, ya, 25 juta. Bagus. Kata Kang David, boleh, ya. Barangnya masih di jalan, baru nyampe ke pelabuhan Tanjung Priok. Ya, kata Kang Dede, barangnya silakan ambil ke sana. Ya. Kemudian nanti ketemu atau langsung uangnya ditransfer. Ya. Ini tidak boleh, karena barang itu belum sampai ke Kang Dede untuk diserahkan ke Kang David. Ya. Atau biasanya sayur, misalkan ya, sayur dari luar pulau baru nyampe ke bandara, langsung ditelepon pembelinya, ambil aja sana. Ya, uangnya nanti kirim. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Ya. Karena nanti kalau ada apa-apa, itu siapa yang mau tanggung jawab? Ya. Karena nanti ya berhubungan dengan dampak-dampak yang lain, ya, hubungannya dengan dampak-dampak yang lain, ya, berhubungan dengan siapa nanti yang menggantikan kalau rusak, ya, itu harus diterima terlebih dahulu.
Kemudian faedah yang setelahnya, bolehnya kita jual beli yang sifatnya pura-pura kalau dalam rangka untuk mengambil maslahat. Al-bay'us suri, jual beli pura-pura. Bagaimana Nabi SAW ini jual beli? Iya, jual beli. Namun intinya beliau itu ingin apa? Ingin memberikan hadiah. Ya, jual beli, ya, semua akadnya atau semua syarat-syaratnya terpenuhi. Namun setelah itu Nabi SAW memberikan hadiah kepada Jabir radhiyallahu taala anhu. Karena memang dari awalnya beliau itu ingin memberikan hadiah. Ya. Oleh karena sebagian ulama itu mengatakan Nabi SAW melakukan hal ini untuk menjaga kewibawaan Jabir radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau ingin memberikan hadiah, namun caranya dengan seperti itu. Tidak langsung diberi. Ya, jual beli dulu. Ya. Kemudian setelah itu diberikan. Ya. Maka boleh seperti ini. Kemudian di antara faedahnya juga bahwasanya bolehnya seorang mengambil hadiah. Bolehnya seorang mengambil hadiah, ya. Selama tidak meminta, ya. Selama tidak meminta dan selama tidak menjadi harapan kehidupan dia, ya. Boleh dia, ya, mengambil hadiah. Kemudian faedah yang setelahnya, bolehnya kita menawar, ya. Bolehnya kita menawar. Bagaimana Nabi SAW pun menawar, ya. Kemudian bolehnya kita mewakilkan dalam jual beli. Bolehnya kita mewakilkan dalam jual beli, ya. Kemudian di antara faedahnya juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bolehnya kita mengucapkan la kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih kita hormati misalkan. Boleh kita untuk mengucapkan la, ya. Karena ada sebagian orang yang memiliki keyakinan bahwasanya kalau orang yang lebih tua tidak boleh kita ucapkan la, tidak. Ya. Atau orang yang lebih kita hormati kita tidak boleh mengucapkan tidak. Ya. Boleh, secara hukum boleh. Ini buktinya. Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Ya. Jadi sebagian orang itu tidak boleh mengatakan la, tidak. Ya. Harusnya mengucapkan apa? Salamatuka. Nah, ini ya sebagian keyakinan orang-orang yang keliru dalam memahami hal ini. Faedah yang terakhir, ya, bolehnya kita mengakhirkan penyerahan barang, ya. Bolehnya kita mengakhirkan penyerahan barang, ya, walaupun uangnya sudah kita terima, ya. Ini kurang lebih 20 faedah dari yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan menjadi sebab, ya, kita terhindar dari jual beli yang diharamkan dalam syariat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan memudahkan urusan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.